dengan perkawinan. Pertama, tidak bisa orang tua angkatnya, dalam hal ini ayah angkatnya itu, menjadi wali yang menikahkan manakala si anak angkatnya itu adalah perempuan. Jadi tidak bisa dia menjadi wali meskipun dia adalah ayah angkatnya. Dan bahkan di zaman jahiliyah dulu, orang yang mengangkat anak itu mengaku sebagai ayahnya. Nah, sekarang juga kadang-kadang orang mengaku sebagai ayahnya, seakan-akan atau bahkan dia sepenuhnya menyebut dirinya sebagai ayahnya, ayah kandung dalam tanda kutip. Padahal bukan, dia adalah ayah angkat. Karena ayah angkat maka dia tidak bisa menjadi wali, dan tatkala memaksakan diri menjadi wali maka tidak bisa, tidak sah. Oleh karena itu, maka yang kedua terkait dengan aspek munakahah untuk anak angkat atau adopsi anak ini, orang tuanya bisa menikahi anak angkatnya itu. Sah untuk dinikahi manakala tidak ada halangan-halangan nikah yang bersifat syariah dan administratif. Jadi kalau berkehendak boleh dinikahi dan boleh menikahi pada anak angkat atau anak angkat pada orang tua angkatnya. Nah, ini mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salahkan kalau ada fenomena di mana orang tua ayahnya atau ibunya nikah dengan anak angkat. Ma fihil muskilah, tidak ada masalah sejauh tidak menyalahi ketentuan syariah dan ketentuan administrasi yang ada di dalam hukum positif, di dalam aturan perundang-undangan yang ditentukan oleh negara di negara kita ini dan bahkan di negara-negara lain. Tidak ada masalah. Jadi dia bisa menikah dan bisa dinikahi. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang penting di dalam hukum Islam, di dalam pengaturan tata kehidupan sosial berkaitan dengan perkawinan, terkait dengan anak angkat itu. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya anak angkat itu atau anak adopsi itu akan diberi kasih sayang? Nah, pertama tadi, dalam bentuk kasih sayang bisa diejawantahkan atau bisa dibuktikan dengan menikahinya. Makanya di zaman dulu ketika akan memberikan kasih sayang kepada anak sehingga kepada budak, sehingga budak itu bisa merdeka, bisa bebas dari perbudakan, maka si tuannya itu, si sayyid, pemilik budak itu bisa dalam bentuk menikahinya, yang dengan serta-merta dia karena dinikahi oleh tuannya menjadi merdeka. Lalu kalau bentuk kasih sayangnya dalam rupa harta atau kekayaan, mekanisme apa yang bisa dilakukan? Padahal tadi menurut hukum mawaris dia tidak bisa diberi warisan oleh orang tua angkatnya. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prosedur yang bisa ditempuh atau pintu yang bisa dilalui ketika akan memberikan kasih sayang dalam bentuk harta atau kekayaan kepada anak angkat karena tidak bisa diwarisi, maka Islam memberikan satu pintu yang menarik, yaitu melalui prosedur hibah dan atau wasiat. Dia bisa diberi melalui pemberian yang biasa, pemberian yang mutlak, pemberian yang tanpa reserve, itu namanya hibah. Jadi ketika orang tua angkat ingin memberikan sesuatu dalam bentuk benda, harta atau kekayaan kepada anak angkatnya, bisa ditempuh pintu hibah ini, yaitu pemberian yang tanpa syarat, pemberian yang tanpa reserve, pemberian yang tanpa pamrih. Nah, itu yang disebut dengan hibah. Atau melalui pintu wasiat. Ketika aku meninggal maka aku berwasiat
harta aku berupa ini aku wasiatkan agar diberikan kepada putra atau putri angkatku, si Fulan atau si Fulana. Boleh secara lisan wasiatnya dan boleh juga secara tulisan agar nanti ahli waris atau siapapun mengetahui dan kemudian besok bisa dilaksanakan, bisa ditindaklanjut wasiat itu. Nah, ini adalah satu pintu yang bijaksana dari syariat untuk membuat pemahaman yang jelas atau pemahaman dan pengertian yang rinci berkenaan dengan posisi anak angkat saat berkaitan dengan hukum-hukum yang dibentangkan oleh Islam untuk mengatur kita semua dan menjadi pedoman dalam kehidupan ini secara bijaksana. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi saya sampaikan di dalam mukaddimah bahwa secara historis, secara kesejarahan, adopsi anak ini memang sudah dilakukan dari zaman ke zaman, bahkan jauh sebelum Islam lahir. Di masa lampau, tradisi adopsi anak ini sudah memasyarakat dan sedemikian rupa. Bukan saja di belahan bumi barat, tetapi juga di belahan bumi timur. Perbudakan itu merajalela dan menjadi sesuatu yang lumrah. Nah, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman awal Islam, perbudakan itu mengalami proses transisi. Pesan Islam jelas dan sangat tegas bahwa perbudakan merupakan sesuatu yang terlarang dan perlu dikikis habis, perlu diselesaikan dengan penyelesaian melalui sebuah proses pendidikan dan dakwah Islamiyah yang terus-menerus. Maka pesan Islam ini disampaikan kepada masyarakat, disampaikan kepada umat pada saat itu oleh baginda Nabi dan para sahabatnya sesuai dengan arahan syariat. Dan bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki budak. Di antara budak belian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bernama Zaid. Zaid adalah seorang budak, seorang maula yang dipelihara Nabi dan dimiliki oleh Nabi, yang orang tuanya itu bernama Harithah. Dan sudah menjadi tradisi Arab, anak itu dinisbahkan pada ayahnya. Di Arab itu sudah merupakan satu tradisi, anak itu dinisbahkan kepada ayahnya, kepada bapaknya, kepada ayahandanya. Dalam hal ini Zaid dinisbahkan kepada bapaknya bernama Harithah, maka dia dipanggil dengan sebutan Zaid bin Harithah. Tapi ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadopsi Zaid, bukan lagi sebagai budak, tapi kemudian oleh baginda dideklar sebagai putranya. Zaid adalah anakku, kata baginda Nabi, aku angkat sebagai anak. Maka kemudian Zaid juga mendeklar bahwa aku adalah Zaid bin Muhammad. Aku adalah Zaid, putranya Muhammad. Karena ada pengakuan, klaim seperti itu, maka di dalam tradisi masyarakat terjadi pertanyaan yang besar. Mengapa itu semua terjadi begitu? Tetapi pada arus utama masyarakat, karena memang setiap anak yang diadopsi itu selalu dinisbahkan namanya kepada maula, maka itu juga tidak terlalu menimbulkan permasalahan. Hanya di seberang sana, apa yang dideklar oleh baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan adopsi anak terhadap Zaid, dan kemudian Zaid mengklaim sebagai Zaid bin Muhammad, itu menimbulkan permasalahan tersendiri. Lalu ada ayat yang turun untuk menetralisir fenomena itu. Wa ma kana Muhammadun
aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Nabi Muhammad itu ayah dari seseorang, ayah seseorang dari laki-laki di antara kalian. Nah, lalu berkenaan dengan panggilan anak yang bersangkutan yang diadopsi itu, apakah dia dinisbahkan kepada Sayyid atau Tuan atau orang yang mengangkat dirinya sebagai orang tua kandung, dalam hal ini ayah angkatnya, ataukah kepada ayah aslinya, kepada ayahanda yang bersifat biologis dari anak yang diadopsi itu? Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 5 dijelaskan bahwa ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Maka panggilan bagi anak-anak yang diadopsi itu dengan bapaknya saja, pada ayahandanya. Nisbahkanlah pada ayahandanya, li'abaihim huwa aqsatu indallah. Itu lebih adil menurut Allah. Itu lebih tepat, lebih proporsional, karena memang aslinya anak angkat itu adalah anak dari ayah kandungnya, dari orang tua biologisnya. Jadi Islam memberikan penegasan, tidak mengubah posisi dan status pertautan antara anak yang diadopsi dengan orang tua yang mengadopsi itu menjadi anak kandung, tetapi tetap sebagai anak angkat, dan nisbah atau kaitannya sangat jelas sebagai orang lain, dan dia disalurkan atau dihubungkan dengan orang tua kandungnya, dan harus menyebutnya sebagai anak dari seorang yang memang menjadi bapaknya. Nah, ini hal yang penting yang berkenaan dengan aspek hukum dari sisi hukum Islam untuk anak angkat atau adopsi anak. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ujungnya kita bisa melihat satu hikmatut tasyri, pensyariatan Islam, bahwa anak angkat atau adopsi anak suatu yang memang sudah menjadi fenomena biasa dan sejak awal dicontohkan oleh tokoh-tokoh penting, termasuk oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu maka tidak ada halangan. Hikmah yang terbesar adalah bagaimana kita bisa memeratakan kasih sayang dan memenuhi hajat untuk punya anak sebagai satu kebanggaan. Di dalam Al-Quranul Karim juga disebutkan bahwa di antara kebanggaan dan perhiasan yang terindah di dalam hidup itu manakala dia punya anak. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Nah, banin atau anak itu menjadi sesuatu yang membanggakan dan menjadi perhiasan yang termahal serta indah bagi siapapun. Jadi manakala dia ingin mendapatkan perhiasan dengan punya anak, maka itu adalah sesuatu yang lumrah, natural, dan wajar. Maka termasuk di dalamnya ketika ada orang ingin mengadopsi anak, dia ingin mendapatkan perhiasan dan warna-warni dari kehidupannya, itu pun perlu dihargai dan dia berpahala karenanya. Bukan saja karena dia mendapatkan kebanggaan dan terpenuhi hasrat psikologikalnya, hasrat kejiwaannya untuk punya anak, tetapi juga di sisi syariat, pada sisi pandangan hukum Islam, dia telah melakukan kebajikan yang berpahala, tentu saja mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara membagi kasih sayang dan mengulurkan tangan untuk menjadi jembatan kebahagiaan bagi sesama.